Kita masuk materi inti pada dimensi 3. Jadi yang pertama adalah jarak 2 titik. Di sini saya punya titik A dalam bentuk koordinat P, Q dan titik B, R, S. Jika ditanyakan jarak 2 titik ini, maka jarak 2 titik ini tinggal dihubungkan dengan garis lurus. Itu adalah jaraknya. Nah, kalau dalam bentuk koordinat, jarak 2 titik dirumuskan X kurang X dikuadratkan tambah Y kurang Y dikuadratkan. Jadi P min R dikuadratkan tambah Q min S dikuadratkan. Boleh kebalik, R min P, tapi harus Y-nya dibalik juga, S min Q dikuadratkan. Jarak 2 titik tadi tinggal dihubungkan dengan garis lurus. Kita ambil contoh. Kita ada kubus ABCD EFGH. Di sini ada titik I. Pertanyaannya adalah tentukanlah jarak I dengan titik B. Ya. Jadi untuk menjawab soal dimensi 3, maka kita harus bisa mengeluarkan segitiga. Bagus kalau segitiga yang bisa keluar itu siku-siku, sama sisi, atau sama kaki. Tapi kalau terpaksa, bolehlah segitiganya nanti sembarang. Nah, di sini jarak titik I dan B tadi tinggal dihubungkan aja dengan garis IB. Inilah yang mau kita hitung. Setelah kita tahu yang mana yang mau dihitung, tinggal kita keluarkan segitiga. Boleh kita pilih segitiganya BAI. Yang mau kita hitung tadi IB. Ini sudah siku-siku di A. Maka sudah berlaku konsep Pitagoras. Boleh nggak saya pilih segitiga yang lain? Boleh. Contoh, kita pilih segitiga IBH. Yang mau kita hitung IB. Tapi sepertinya ini akan menyusahkan kita, karena segitiganya yang terbentuk segitiga sembarang. Makanya sebaiknya kita pintar-pintar mengeluarkan segitiganya. Kalau bisa tadi siku-siku, sama sisi, atau sama kaki. Sekarang kita belajar jarak titik dengan garis. Jadi saya punya bidang ABCD. Saya mau cari jarak titik F. Titik F ada di atas ini dengan garis AC. Tentukan jarak F dengan garis AC. Nah, titik dengan jarak, maka titik ini saya proyeksikan. Proyeksi tadi jatuh tegak lurus. Jatuhlah titik F di E tegak lurus. Jadi jaraknya adalah, titik dengan garis tadi adalah EF. Jadi yang mau saya hitung adalah titik EF. Panjang EF. Selanjutnya kan saya harus keluarkan segitiga. Segitiga yang keluar, syukur-syukur tadi siku-siku. Boleh saya pilih segitiganya adalah FEC. Ini siku-siku di E. Jadi sudah bisa pakai Pitagoras menghitungnya, menghitung EF. Nah, andai nanti tidak dapat segitiga F
EC, berarti saya harus punya segitiga yang lain. Boleh saja di sini saya keluarkan segitiga ACF. Ini segitiganya sudah sembarang. Yang mau saya cari adalah FE. FE jarak titik dengan garis. Menghitung jarak dua garis yang sejajar. Jadi di sini kita punya bangun ruang. Ada garis AC dengan garis GI. Pertanyaannya, hitunglah dua garis yang sejajar tersebut. Maka menghitung dua garis yang sejajar, buatlah garis tegak lurus pada salah satu garis. Misalkan garisnya garis GI, tegak lurus dengan GI. Karena sejajar, maka otomatis tegak lurus juga dengan garis AC. Jadi titik potongnya dengan garis yang kita buat tadi, di sini adalah F, di sini adalah E. Maka jarak dua garis itu adalah panjang garis EF. Panjang garis EF. Nah, selanjutnya setelah kita tahu mana yang mau dihitung, seperti biasa kita harus keluarkan segitiga. Boleh segitiga yang keluar di sini adalah ECF. Tadi kan sudah tegak lurus di E. Berarti sudah bisa pakai Pitagoras. Andaikan kita mau segitiga yang lain juga boleh. Di sini ada garis ACF. Ada segitiga ACF. Kita juga bisa gunakan segitiga itu. Menghitung dua garis yang sejajar. Kita lanjutkan dengan menghitung jarak dua garis yang bersilang. Kita punya kubus ABCD EFGH. Sudah dijelaskan untuk garis yang bersilang. Kita ambil contoh di sini. Kita mau menghitung jarak garis HF dengan CG. Ini adalah garis yang bersilang. Maka garis yang bersilang itu jaraknya adalah garis yang tegak lurus dengan keduanya. Kita teruskan dulu gambar ini. Selanjutnya kita mau menghitung jarak dua garis yang bersilang. Jadi mana garis yang tegak lurus dengan keduanya? Nah, di sini menghitung dua garis yang bersilang, garis HF boleh kita geser jadi JL, boleh jadi BD. Syarat menggeser, yang penting dia harus sejajar. Jadi manakah jarak CG dengan FH? Sama aja CG dengan JL. Selanjutnya jarak yang tegak lurus dengan garis yang tegak lurus dengan keduanya adalah NK, boleh MG, boleh OC. Jadi seperti biasa kita harus keluarkan segitiga. Maka boleh keluar segitiga di sini GKN. Segitiganya siku-siku. Yang mau kita hitung adalah NK. Kalau sudah seperti ini rasanya sudah gampang menghitung jarak dua garis yang bersilang, karena kita sudah tahu yang mana yang mau dihitung. Dan kita sudah tahu segitiga mana yang mau keluar. Ini contoh dua garis yang bersilang.
Yang sering ditanyakan juga dalam dimensi 3 itu adalah sudut. Di sini kita akan menghitung sudut yang dibentuk oleh dua garis. Jadi, sudut yang dibentuk oleh dua garis terletak pada persekutuannya. Ingat, persekutuan dua garis adalah titik. Jadi titik persekutuan itulah sebagai sudutnya. Kita lihat pada kubus ABCD EFGH. Ya, pertanyaannya, hitunglah sudut antara CG dengan GD. Maka sudah jelas di sini persekutuannya adalah titik G. CG dengan GD. Persekutuannya adalah titik G. Maka kita tinggal keluarkan segitiga seperti biasa, segitiga lagi. Ini segitiganya. Bisa pakai sin, cos, tan jika sisi-sisi ini diketahui. Ini ada juga contoh lainnya. Pertanyaannya sudut BF dengan CG. Berarti persekutuannya adalah titik B, maka sudutnya ada di titik B. Contohnya juga ini ada EA dengan AB, titik persekutuannya adalah A. Jadi sudutnya ada di A. Kita masuk contoh dulu supaya lebih paham. Kita coba soal menghitung sudut dua garis yang bersilang. Nah, di sini kita punya pertanyaan, hitunglah sudut yang dibentuk antara AF dengan HB. Maka dua garis ini bersilang, dia tidak punya perpotongan. Ini kelihatan dia tidak punya perpotongan. Kita mau menghitung dua sudut ini. Nah, selanjutnya kita boleh menggeser tadi. Syarat menggeser dia harus sejajar sehingga dia punya persekutuan. Jadi coba kita geser di sini AF-nya jadi BK. Maka ini kan garis yang sejajar, berarti boleh digeser. Jadi kita geser seperti ini sehingga sudah punya persekutuan dia di titik B. Seperti biasa kita harus keluarkan segitiga. Maka segitiga yang keluar adalah HBK. Itu segitiga yang keluar. Menghitung sisinya, BK ini adalah diagonal bidang A akar 2. HB ini adalah diagonal ruang A akar 3. Selanjutnya kita mau menghitung HK. Kita pakai segitiga KLH. Jika panjang sisinya adalah A, maka ini A, ini 2A. Sehingga HK adalah A akar 5. Jadi segitiga yang keluar di sini segitiga biru. Nah, kita lihat sisinya A akar 3, A akar 2, A akar 5. Ternyata angka-angka ini membentuk aturan Pitagoras. Yang paling panjang di sini adalah A akar 5. Jadi A akar 5 kuadrat sama dengan A akar 2 kuadrat tambah A akar 3 kuadrat. Sehingga yang paling panjang ini adalah sisi miring. Ini adalah sisi miring memenuhi Pitagoras sehingga siku-siku di B. Jadi
kita nggak usah hitung lagi. Sudut yang dibentuknya antara HB dan AF adalah 90 derajat. Kita kembali lagi menghitung sudut dua garis yang bersilang. Jadi syarat menggeser garis harus sejajar. Nah, kalau dua garis yang bersilang kan tidak punya persekutuan. Contoh, di sini kita mau menghitung sudut yang dibentuk antara garis AB dengan DH di belakang sana. Maka tidak punya persekutuan dia. Tadi kita boleh menggeser, yang penting dia sejajar, sehingga dia punya titik persekutuan. Jadi DH ini kita geser jadi AE. Persekutuannya ada di A. Persekutuannya di A, sehingga sudutnya adalah di A. Terus, jika kita sudah tahu, tinggal kita keluarkan segitiga tadi. Yang gampang, ini dia, BAE, sudutnya ada di A. Sekarang kita mau menghitung sudut yang dibentuk antara garis dan bidang. Jadi kita punya bidang ABCD. Kita mau menghitung sudut yang dibentuk antara bidang dengan garis AF. Manakah sudutnya? Garis AF dengan bidang ABCD. Jadi sudut antara garis dan bidang adalah sudut antara garis dan hasil proyeksinya. Jadi kita proyeksikan dulu ini titik AF, garis AF. Kita proyeksikan garis AF, maka hasil proyeksinya adalah AE. Proyeksinya adalah AE. Dia jatuh tegak lurus F di E. Maka sudutnya adalah antara garis dan hasil proyeksinya. Jadi sudutnya di sini. Ya, seperti ini. Sudut antara garis dan bidang. Di sini kita mau menghitung sudut yang dibentuk antara dua bidang. Jadi, persekutuan dua bidang adalah garis. Di slide sebelumnya itu sudah dijelaskan. Selanjutnya kita mau menghitung sudut yang dibentuk antara BCGF dengan bidang ABCHE. Maka dua bidang ini persekutuannya adalah garis BC. Persekutuan itu boleh diartikan sama-sama punya, dia sama-sama punya garis BC. Maka sudutnya ada di sepanjang garis BC. Pada bidang BCGF, kita boleh pilih garis BF. Pada bidang EBCH, kalau kita pilih garis HC, kan dia tidak punya persekutuan. Jadi kita pilihlah garis EB. Sehingga BF dan AB membentuk sudut. Inilah sudut antara dua bidang. Contoh yang sama, di sini ada bidang A
EHD dengan BCHE. Pertanyaannya sama, sudut yang dibentuk antara dua bidang itu, berarti sudutnya akan ada di sepanjang garis EH, di sepanjang garis persekutuannya. Tinggal kita buat garisnya pada bidang EBCH sama, kita boleh pilih garis EB ini. Pada bidang ADEH kita pilih garisnya AE. Jadi kan persekutuannya di titik E, maka sudutnya ada di titik E. Oke, ini adalah akhir dari video yang ketiga. Jadi video selanjutnya itu akan membahas contoh-contoh soal dimensi 3. Ini saya yakin kalian belum pernah lihat gambar seperti ini bentuknya dimensi 3. Ini adalah jarak antara dua garis yang bersilang. Jadi saksikan video yang keempat. Terima kasih.